warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Ugi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisis Multivariat kelas E yang sudah memberikan tugas UTS mengenai SPSS dalam pengelolaan data, dan saya mengambil analisis regresi linear berganda. Jadi karena tadi ada gangguan, akhirnya sekarang baru dilanjut. Nah, ini kan versi kayak gini. Jangan lupa juga ditaruh di Excel biar nanti enak. Terus selanjutnya kita Ctrl A, lalu kita Ctrl C atau nge-copy dan ditaruh di SPSS. Buka dulu SPSS-nya. Nah, karena ini aku sudah ketaruh, jadi nanti ditaruh saja, udah ketata. Selanjutnya kita buka analisis, kita buka korelasi, kita buka bivariate. Selanjutnya kita masukkan. Nah, satu persatu dari contohnya variabel X, X1. Nah, klik ini, terus jangan lupa di OK-kan. Terus nanti menunggu, lalu nah, akhirnya karena udah selesai nih. Ini yang pertama ini dari variabel X1. Terus habis itu aku langsung saja ini lanjut ke variabel X2. Pokoknya gitu terus aja, analisis, terus habis itu korelasi, bivariat. Nah, kalau ini kan udah X2, jangan lupa dikembalikan lagi, ganti tuh ke X3. Nih, X3 yang bagian ini dulu. Sampai selanjutnya. Di sini terus di OK. Langsung dia muncul X3 ini. Nah, ini semuanya dijumlah ya. Maksudnya diolah. Terus habis itu jangan lupa yang Y juga, variabel Y dimasukkan. Selanjutnya kita kembali ke sini karena ini aku udah memasukkan tahap ujiannya X1, X2, X3, terus juga variabel Y aku masukkan di Word kan. Nah, selanjutnya kita harus melihat hasil uji validitas. Bagaimana sih caranya? Dan ini tabelnya. Oh, kita hitung dulu. Baik. Selanjutnya yaitu hasil uji validitas. Ini ya, saya sudah buat variabelnya, indikatornya juga ini dia R hitung. R hitung itu dimasukkan atau diperoleh dari perhitungan yang awal tadi. Nah, ini X1 nilainya ada 713 atau 713. Selanjutnya X2 929, X3 853 ini. Dan Y hasilnya 1. Maka saya masukkan selanjutnya R tabel. R tabel ini pada saat kemarin saya mencari tahu itu sudah ada kayak dokumennya nih ya, peribahasanya itu sudah ditetapkan. Karena saya memakai uji dua arah atau ini penyebutannya A yaitu 0,05, maka karena responden saya itu 54 jumlahnya, di sana itu harus dikurangi 2, 54 kurangi 2 yaitu 52, dan ternyata penilaiannya itu 0,2681. Nah, di sini langsung kita ke bawah. Ada keterangannya, jika R hitung, kata yang tadi, lebih dari nilai R tabel atau SIK kurang dari 0,5, maka item pernyataan valid. Sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel atau SIK lebih dari 0,5, maka item pernyataan tidak valid. Dan ternyata hasil dari uji validitas ini menunjukkan bahwa semua item yang mempunyai nilai R hitung itu lebih dari R tabel. Jadi bisa disimpulkan bahwanya semua item pernyataan sudah valid. Selanjutnya menuju ke uji reliabilitas. Nah, selanjutnya yaitu menuju ke uji reliabilitas. Jadi pertama analisis, terus ini dia scale, terus reliability analysis. Nah, kita cukup memasukkan indikator saja, nggak usah pakai yang contohnya X1 enggak, hanya indikator. Kita nih, nah kita OK-kan, tara muncul. Nah, ini dia. Terus juga selanjutnya lagi analisis, scale, reliability analysis. Terus ini kita kembalikan menuju ke X2. Nah, kita taruh, kita OK sampai X3 deh. Sampai seterusnya, maksud saya. Terus ini scale, reliability analysis. Terus menuju ke X3. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Oke, kita pindah, kita OK, atau mencari alfanya nih ya. Nah, karena sudah saya masukkan variabel Y-nya juga, langsung saja reliability-nya ini namanya adalah alpha. Nilainya di 559. Ini untuk X1 ya. Jadi sudah berurutan kok, langsung otomatis. Pokoknya pakai SPSS itu bener-bener good. Oke, ini yang buat variabel X1. Terus ini di sini kita ke bawah saja. Maaf. Nah, ini dia. Oh, ini langsung Y. Satu ini langsung Y. Pokoknya di sini berurutan ya. Berarti ini 756 itu buat variabel X3. Dimasukkan saja biar lebih enak. X1 tadi nilainya ada
alfanya 559, terus X2 818, X3 756, dan Y yaitu 1. Itu dia hasil uji reliabilitas. Selanjutnya ada tabel yang kedua yaitu hasilnya. Ini dia. Ini kan tadi ya dimasukkan. Standarnya itu sudah menjadi hak patennya 0,60. Terus ini nanti kan ada keterangan tidak reliable ya. Jadi akan ada di bawah keterangannya. Ini persepsi harga X3, terus keputusan pembelian. Nah, keterangan di sini. Jika nilai Crown Batch Alpha lebih dari 0,60, maka dinyatakan reliable. Lebih dari 0,60. Kita lanjut penilaiannya. Ini kan kurang, makanya tidak reliable. Kalau ini lebih dari ini, makanya reliable sampai ke bawah. Selanjutnya uji asumsi klasik. Nah, selanjutnya karena kita memakai uji asumsi klasik yang bersifat normalitas, yaitu analis, terus jangan lupa regresi, kita klik linier. Nah, ini dia. Variabel X1 berarti itu independen. Terus X2 dimasukkan di independen. X3 dimasukkan di independen. Y dimasukkan di dependen. Lalu kita save. Lalu ini dia. Yang ini ya. Kita klik. Lalu kita continue. Lalu kita oke. Nah, langsung keluar deh. Ini dia. Jangan lupa dimasukkan di sini. Nah, ini dia. Semua dimasukkan, ANOVA dan lain sebagainya dimasukkan dulu. Bentar. Nah, karena ini outputnya kan sudah keluar. Pokoknya kalau sudah keluar, kita masukkan saja. Ini ya. Nih. Ini uji asumsi klasik bersifat normalitas. Kayak model summary-nya, ANOVA. Ini saya langsung copy, saya langsung masukkan, langsung kita menuju ke hasil uji normalitas saja. Bagaimana itu caranya? Caranya kita buka SPSS, kita klik analis, kita pilih non-parametric test, mohon maaf, lalu legalisi dialog, lalu kita pilih sampel KS, lalu di sini itu sudah ada nilainya. Ini dia, ini tuh sudah otomatis. Lalu kita oke. Nah, akhirnya ini dia penilaiannya. Nah, ini saya kan langsung masukkan residualnya. Tuh, 54. Ini dimasukkan saja. Nah, karena ini outputnya kan sudah keluar. Pokoknya kalau sudah keluar, kita masukkan saja. Ini ya, nih. Ini uji asumsi klasik bersifat normalitas. Kayak model summary-nya, ANOVA. Ini saya langsung copy, saya langsung masukkan, langsung kita menuju ke hasil uji normalitas saja. Bagaimana itu caranya? Caranya kita buka SPSS, kita klik analis, kita pilih non-parametric test, lalu legalisi dialog, lalu kita pilih sampel KS, lalu di sini itu sudah ada nilainya. Ini dia, ini tuh sudah otomatis. Lalu kita oke. Nah, akhirnya ini dia penilaiannya. Nah, ini saya kan langsung masukkan residualnya. Tuh, 54. Ini dimasukkan saja. Karena sudah ada hasilnya, langsung saja di sini keterangannya 001. Keterangannya, jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Secara kita melihat bersama-sama di sini kayak gini, berarti hasil uji normalitasnya yaitu nilai signifikan 0,001 kurang dari 0,05, maka datanya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita ke hasil multikolinearitas. Itu bagaimana pengolahannya? Yaitu kita ke SPSS, kita ke analisis, kita ke bagian regresi, kita bagian linier. Tadi kan sudah menyimpan ya di save. Save-nya itu kita hilangkan ini, lalu kita continue. Terus kita ke statistik, kita hilangkan ini, jangan lupa klik ini, lalu continue, lalu kita ke OK. Nah, di sini langsung saja koefisien. Maaf. Nah, ini dia. Di SPSS-nya, ini dia. Ini kita simpan. Terus dinyatakan dalam keterangannya, jika nilai toleransi lebih dari 0,10 atau nilai FIV kurang dari 10, maka lolos uji multikolinearitas. Dan sebaliknya untuk yang kurang dari ini ya. Lalu menunjukkan hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan semua variabel mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,10. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala atau lolos uji multikolinearitas. Mohon maaf kalau salah penyebutannya, ini dia. Di sini ya penyebutannya ya. Karena di sini saya sebelumnya memberikan nama ABS RES. Ini sebenarnya bebas banget. Langsung saja kita ke bagian output, kita ke bagian analisis, kita ke bagian regresi, terus
linier, terus habis itu ini untuk variabel y-nya kita kembalikan, kita jadi ABS-nya. Terus ini dependent, jangan lupa di statistik kita kembalikan ke awal, ini cukup dihilangkan checklistnya, terus mode fit, estimate, continue, oke. Ini dia. Nah, selanjutnya di sini tuh saya pindah dari SPSS melalui perhitungan ini dia, sama kan? Selanjutnya ada keterangannya, jika nilai SIK lebih dari 0,05 maka lolos uji heteroskedastisitas, ini dia SIK S1, X2, S3. Selanjutnya jika nilai SIK kurang dari 0,05 maka tidak lolos uji. Selanjutnya kesimpulannya, hasil uji menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala atau lolos. Selanjutnya membicarakan persamaan regresi linier berganda. Selanjutnya persamaan regresi linier berganda. Nah, dimulai di sini. Saya ulangin lagi ya. Kita buka analisis, terus habis itu buka regresi, buka linier, terus habis itu ini diganti. Nih, diganti ke Y. Terus kita taruh lagi, kita oke. Nah ini dia, langsung saya pindahkan. Di sini kan sama nih, tetap sama. Terus yang B bisa diperhatikan, Y ini dulu konstannya, terus 116. Adapun penjelasannya ini. Selanjutnya, yaitu hasil uji hipotesis. Yang pertama, hasil uji koefisien determinasi. Tadi pada saat kita menghitung, sebenarnya tabel ini sudah ada, lalu kita salin saja dari sini nih. Mohon maaf. Nah, ini dia, ini. Lalu selanjutnya, nilai R² sebesar 0,198 atau 19,8%. Dibuat persennya, nilai koefisiensi determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel merek X1, periklanan X2, dan persepsi harga X3 mampu menjelaskan variabel keputusan pembelian Y sebesar 19,8%. Sedangkan sisanya yaitu 80,2% dijelaskan oleh variabel yang lain. Akhirnya hasil uji F. Ini tadi ada ANOVA di bawahnya. Nah ini dia, ini disalin saja. Terus di sini kan saya kasih warna hijau. Ini maksudnya ini F tabel, ini tuh F hitung. Kalau F tabel itu ada rumusnya. Nih seperti ini rumusnya. Hasilnya sudah dihitung 0,799. Lalu kalau nilai F hitung seperti di atas, yaitu 4104. Nah ini dia. Selanjutnya hasil uji T, ini langsung dipindahkan saja, ada di SPSS. Ini dia. Oke, langsung kita ke Word biar enak mencari T double. Kalau yang ini berarti T hitung. T tabelnya ada rumusnya kayak gini. Totalnya hasilnya seperti ini. Dan penjelasannya selanjutnya pembahasan yang bagian pertama, analisis dan hipotesis. Karena variabel independen atau bebas itu X dan variabel dependen terikat itu Y, dan bisa dikatakan seperti ini kesimpulannya.